Recording in progress.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih telah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa pegajian, sangat terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagikan melalui GASI webinar yang kami rencanakan dilakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu bagaimana cara klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan juga jaminan kematian atau JKM. Kini telah hadir bersama saya Lina, Desi, dan Audi selaku narasumber, lalu rekan saya Reni, dan saya selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas hari ini cara klaim jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada Lina, mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami untuk merampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab di akhir nanti. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di chat room webinar kita. Dan di sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan menjawabnya. Namun, pertanyaan yang tidak sempat kami jawab pada sesi kali ini, maka dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Jadi, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar ini. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi, kami harap pada Bapak dan Ibu untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, kita akan mulai sesi webinar kita kali ini dengan pertanyaan perdana yang akan saya ajukan kepada Lina. Ya, halo Lina. Ya, Oke Lina, bisa dibantu nih untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan JKK atau jaminan kecelakaan kerja? Silakan Lina. ya, baik Edina. Jadi Bapak dan Ibu, untuk JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja ini itu adalah program perlindungan bagi pekerja yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk program JKK ini sendiri itu memberikan manfaat berupa uang tunai atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta atau pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan karena lingkungan kerjanya, seperti itu. Oke, terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu, untuk jaminan kecelakaan kerja ini merupakan salah satu program BPJS Ketenagakerjaan yang dimana memberikan manfaat berupa fasilitas kesehatan ataupun juga santunan kepada pesertanya yang mengalami kecelakaan atau juga penyakit yang disebabkan dari lingkungan kerja. Oke Lina, untuk selanjutnya dijelaskan bahwa tadi tuh JKK ini manfaatnya dapat diklaim oleh tenaga kerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan. Nah, untuk jenis-jenis kecelakaannya ini seperti apa saja ya? Silakan Lina. Ya, baik. Jadi tadi dijelaskan bahwa itu adalah manfaat ketika karyawan atau peserta atau pekerja itu mengalami kecelakaan kerja. Nah, untuk peserta yang akan mengajukan klaim jaminan kecelakaan kerja ini, itu kecelakaan yang dimaksud itu adalah kecelakaan dalam hubungan kerja. Nah, yang termasuk dalam kecelakaan kerja ini itu ada 3, yaitu kecelakaan di tempat kerja, kecelakaan yang terjadi bisa karena lingkungan kerjanya, atau karena pekerjaannya yang beresiko, atau karena sistem keamanannya tidak optimal, bisa juga karena ada kelalaian di tempat kerjanya, atau lain-lainnya. Kemudian ada kecelakaan lalu lintas.
Nah, kecelakaan lalu lintas ini adalah kecelakaan kerja yang terjadi pada saat peserta atau karyawan itu pulang ataupun berangkat dari tempat ataupun dari tempat tinggalnya, dari tempat kerja ataupun dari tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga itu adalah kecelakaan kerja pada saat perjalanan dinas. Jadi kecelakaan kerja yang terjadi ini adalah pada saat peserta itu menjalankan pekerjaannya demi kepentingan perusahaan yang dibuktikan dengan surat perintah kerja atau kedinasan. Kemudian juga informasi tambahan bahwa peserta yang dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan ini adalah peserta atau tenaga kerja yang telah terdaftar ya Bapak dan Ibu, telah terdaftar dan telah membayarkan iuran sebelum resiko ini terjadi. Seperti itu, Adi. Oke, Lina, terima kasih. Jadi, berdasarkan penjelasan Lina tadi, untuk kecelakaan yang dimaksud dapat mengajukan klaim JKK ini adalah kecelakaan yang terjadi pada tenaga kerja atau peserta yang masih aktif status kepesertaannya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan telah membayar iuran sebelum risiko itu terjadi. Lalu, dalam kecelakaan ini terdapat tiga kategori, yaitu kecelakaan di tempat kerja, lalu kecelakaan di jalan raya atau di lalu lintas, atau kecelakaan dalam perjalanan dinas. Nah, dalam kategorinya ini, ketiga kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan yang masih memiliki kaitan dengan pekerjaan dari perusahaan tempat peserta tersebut terdaftar BPJS Ketenagakerjaannya. Oke, Lina, untuk selanjutnya, jika seorang tenaga kerja atau peserta tersebut mengalami kecelakaan, manfaat apa saja yang didapatkan dari program JKK ini? Silakan, Lina. Ya, baik. Jika seorang tenaga kerja itu mengalami kecelakaan kerja yang masih masuk kategorinya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu tenaga kerja dapat memperoleh manfaat dari program JKK berupa perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan indikasi medisnya. Kemudian perawatan yang dimaksud ini adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dasar dan penunjang. Kemudian juga ada perawatan tingkat pertama dan lanjutan, ada rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah daerah, dan rumah sakit swasta yang setara. Kemudian juga ada perawatan intensif, penunjang diagnostis, kemudian pelayanan khusus, kemudian juga ada alat kesehatan dan implan, bisa juga pelayanannya berupa jasa dokter atau medis, kemudian ada operasi, pelayanan darah, dan juga rehabilitasi medis. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua manfaat yang bisa didapat oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah home care service. Di mana untuk home care service ini ada beberapa ketentuan ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk home care service ini diberikan kepada peserta yang memang nyata-nyata tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengobatannya ke rumah sakit karena keterbatasan fisiknya atau karena kondisi geografisnya. Kemudian juga diberikan berdasarkan dari rekomendasi dokter. Kemudian dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian selanjutnya untuk home care service ini itu diberikan maksimal 1 tahun dengan batasan biaya itu paling banyak sebesar 20 juta rupiah. Kemudian manfaat selanjutnya adalah santunan meninggal. Nah, santunan meninggal ini yang akan didapatkan oleh tenaga kerja adalah sebesar 48 kali upah. Kemudian juga mendapatkan santunan cacat tetap total. Itu mendapatkan 56 kali upah. Kemudian juga akan mendapatkan manfaat beasiswa dengan maksimal itu adalah 174 juta untuk 2 orang anak, dan manfaat beasiswa ini diberikan jika peserta itu mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Nah, akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Nah, untuk manfaat beasiswa ini ada beberapa ketentuan yang bisa diklaim. Itu diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak dari peserta. Kemudian juga pengajuan klaim beasiswa ini akan dilakukan setiap tahun. Kemudian bagi anak peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar, itu pada saat peserta meninggal dunia ataupun mengalami cacat total tetap, beasiswa ini akan diberikan kepada anak tersebut saat anak tersebut memasuki usia sekolah.
Kemudian juga beasiswa ini akan berakhir pada saat anak peserta tersebut mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Kemudian manfaat selanjutnya adalah RTW atau Return to Work atau program kembali kerja. Nah, RTW ini merupakan pemberian manfaat program jaminan kecelakaan kerja, mulai dari pelayanan kesehatan, kemudian juga ada rehabilitasi dan pelatihan kerja agar peserta yang mengalami kecelakaan kerja ini dapat bekerja kembali, dan RTW ini juga ada beberapa ketentuannya. Jadi untuk RTW ini diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Kemudian juga pemberi kerja itu harus tertib membayar iuran dari program BPJS Ketenagakerjaannya, termasuk yang JKK ini. Kemudian juga ada rekomendasi dari dokter bahwa peserta ini perlu difasilitasi dalam program kembali kerja. Dan juga pemberi kerja dan peserta itu bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali kerja. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu adalah santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, untuk rinciannya itu adalah 12 bulan itu diberikan sebesar 100% upah. Atau mungkin rinciannya adalah 6 bulan pertama 100% upah, 6 bulan kedua itu adalah 100% upah. Kemudian 6 bulan ketiga dan seterusnya sampai peserta tersebut sembuh, itu diberikan sebesar 50% dari upahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi dari penjelasan Lina tadi dan juga kita dapat melihat pada slide show di tampilan layar, ini untuk seorang tenaga pekerja, jika mengalami kecelakaan, maka manfaatnya itu yang tadi telah disebutkan. Pertama, ada perawatan tanpa batas biaya, sesuai indikasi medis. Di sini berarti betul-betul tanpa batas biaya ya, sesuai dengan indikasi medisnya. Dimulai dari pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap sampai dengan rehabilitasi medik, dan juga pemeriksaan diagnostik dalam penyelesaian kasus penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat juga manfaatnya sebagai home care service, yang ini diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pengobatan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, dikarenakan keterbatasan fisik atau juga geografisnya. Kemudian terdapat santunan, yaitu ada santunan meninggal, santunan cacat total tetap, dan juga manfaat beasiswa, di mana untuk manfaat beasiswa ini memiliki maksimal 174 juta untuk 2 orang anak. Untuk beasiswa ini diberikan kepada peserta yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Dan ini diberikannya secara berkala tiap tahunnya. Dan untuk beasiswa akan berakhir pada saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau telah bekerja. Setelah itu terdapat juga manfaat program kembali kerja. Untuk program ini diberikan kepada peserta yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kecacatan atau penyakit akibat pekerjaan. Namun akhirnya dia sembuh dan bisa kembali bekerja. Namun untuk syaratnya harus terdapat rekomendasi dari dokter penasehat bahwa peserta perlu difasilitasi oleh program kembali kerja. Kemudian dari pemberi kerja dan peserta juga perlu menandatangani atau menyetujui atas program kembali kerja ini. Setelah itu terdapat juga santunan sementara tidak mampu bekerja dengan rincian yang tadi telah disebutkan untuk 6 bulan pertama dan kedua itu diberikan 100% upah. Dan untuk 6 bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% upah. Baik Bapak dan Ibu, kami ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu sudah bisa untuk menuliskan pertanyaannya terkait dengan topik webinar kita kali ini di chatroom webinar kita. Karena nanti kita akan menjawab seluruh pertanyaan yang Bapak Ibu berikan di akhir sesi nanti yang merupakan sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chatroom webinar kita kali ini. Baiklah Lina, tadi kan kita sempat membahas terkait tentang manfaat JKK. Nah, untuk manfaat JKK ini kan tadi ada yang nominal-nominalnya ya. Boleh minta tolong nggak untuk dijelaskan lagi terlebih detail terkait dengan manfaat JKK tersebut? Silakan Lina. Ya, baik. Ya, Bapak dan Ibu, jadi untuk mempermudah juga ya pemahaman kita semua bahwa untuk mendapatkan manfaat JKK itu juga terbagi lagi menjadi beberapa biaya. Itu ada biaya pengangkutan,
ada manfaat perawatan dan juga ada santunan. Nah, jadi jika seorang tenaga kerja itu mengalami kecelakaan kerja, maka tenaga kerja tersebut dapat memperoleh manfaat berupa biaya pengangkutan dari lokasi kecelakaan kerja ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk biaya pengangkutannya itu sendiri meliputi dari transportasi darat, itu maksimal sebesar 5 juta rupiah. Kemudian juga ada transportasi laut, itu sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada transportasi udara, maksimal 10 juta rupiah. Nah, jika menggunakan lebih dari satu angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang sudah saya sebutkan. Kemudian penentuan dari kondisi tenaga kerja untuk menentukan jenis manfaat jaminan kecelakaan kerja yang dapat diterima oleh tenaga kerja. Nah, jadi ada 3 kondisi, di mana kondisi yang pertama itu adalah tenaga kerja masih mampu bekerja. Jadi tenaga kerja akan mendapatkan pelayanan kesehatan atau biaya perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Nah, ini tanpa batas biaya. Kemudian juga yang kedua adalah sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Di mana untuk santunan STMB ini sendiri itu memiliki ketentuan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi 6 bulan pertama itu diberikan 100% dari upah. Kemudian juga 6 bulan kedua diberikan 100% dari upah. Dan 6 bulan ketiga dan seterusnya sampai dengan 10 itu adalah 50% kali upah. Kemudian STMB ini sendiri terdiri dari 3 kategori berdasarkan kondisi tenaga kerja, yaitu apakah nanti akan bekerja kembali, cacat, atau meninggal dunia. Nah, jadi ketika karyawan itu mengalami cacat atau kondisi cacat, manfaat JKK yang dapat diterima itu menjadi beberapa kategori lagi. Nah, kategori yang pertama itu adalah cacat fungsi. Nah, untuk manfaat yang dapat diterima oleh tenaga kerja, itu perhitungannya adalah persentase dari berkurangnya anggota tubuh atau berkurangnya fungsi dari anggota tubuh dan organ tubuh. Kemudian dikalikan dengan persentase tabel, dikalikan 10 bulan upah. Kemudian yang kedua adalah cacat sebagian anatomis. Nah, manfaat yang bisa diklaim oleh tenaga kerja itu sebesar 70% dikali dengan 80 bulan upah. Kemudian juga ada cacat total tetap. Nah, untuk cacat total tetap ini ada beberapa manfaat yang dapat diterima oleh peserta. Itu adalah sebesar 70% dikali 80 bulan upah. Kemudian juga ada santunan berkala. Santunan berkala ini sebesar 500.000 dikalikan 24 bulan jika dibayarkan secara berkala. Namun apabila dibayarkan secara sekaligus itu juga bisa, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian selanjutnya itu adalah beasiswa anak peserta. Nah, kemudian ketika peserta itu meninggal dunia. Nah, jadi ketika tenaga kerja ini meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja, maka tenaga kerja itu berhak mendapatkan beberapa santunan. Di mana untuk santunan yang pertama itu adalah santunan kematian. Untuk nominalnya itu sebesar 60% dikalikan dengan 80 bulan upah. Nah, untuk nominalnya sendiri ini paling sedikit sebesar santunan kematian untuk manfaat jaminan kematian atau JKM. Kemudian selanjutnya adalah santunan berkala. Nah, untuk santunan berkala ini diberikan jika peserta mengalami meninggal dunia itu akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan dibayarkannya itu secara berkala sejumlah 500.000 selama 24 bulan atau bisa dibayarkan secara sekaligus itu sebesar 12 juta rupiah. Kemudian juga ada biaya pemakaman. Nah, untuk biaya pemakaman ini itu diberikan sebesar 10 juta rupiah. Dan juga ada beasiswa anak. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk program beasiswa ini ada ketentuannya. Ketentuannya itu berdasarkan tingkat pendidikan anak. Jadi di sini dijelaskan secara rinci juga pendidikan TK sampai dengan SD itu adalah Rp1.500.000 per anak per tahun. Maksimal untuk TK adalah 2 tahun dan untuk SD adalah 6 tahun. Atau secara total TK sampai SD adalah 8 tahun. Kemudian untuk anak dengan pendidikan SMP sederajat itu adalah 2 juta rupiah per anak per tahun, maksimal adalah 3 tahun. Kemudian untuk pendidikan SMA itu
adalah 3 juta rupiah per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Dan untuk pendidikan tinggi, maksimal itu adalah S1 atau strata 1, atau pelatihan itu sebesar 12 juta rupiah, maksimal adalah 5 tahun, seperti itu. Baik, terima kasih Lina atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah dijelaskan secara lebih detail ya untuk terkait dengan manfaat JKK. Nah, jadi secara umumnya, secara garis besar agar kita mudah mengkategorikannya itu terdapat manfaat pengangkutan, manfaat perawatan, dan juga santunan. Di, di mana pada tampilan di slide pada layar, ini merupakan alur. Jadi kita bisa lihat jika terjadi kecelakaan, maka setelah itu terdapat manfaat berupa manfaat pengangkutan, di mana merupakan jasa transportasi dari lokasi terjadinya kecelakaan sampai dengan fasilitas kesehatan. Yang tadi telah disebutkan bahwa terdapat juga kategori dari transportasinya, ada darat, laut, udara, dan masing-masing kita bisa lihat untuk nominalnya, maksimalnya. Lalu selanjutnya setelah dibawa ke fasilitas kesehatan, kita tentukan kondisi tenaga kerja ketika terjadi kecelakaan tersebut. Apakah kondisi dari tenaga kerja tersebut masih mampu bekerja? Jika iya, maka tenaga kerja akan diberikan untuk perawatan dan pengobatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Namun, jika kondisinya sementara tidak mampu bekerja, maka terdapat santunan untuk tidak mampu bekerja ini sendiri. Yang tadi telah disebutkan, 6 bulan pertama dan kedua 100% upah, 6 bulan ketiga diberikan 50% upah. Dalam kondisi sementara tidak mampu bekerja, pada akhirnya akan menuju pada kondisi bekerja kembali, atau akhirnya menjadi cacat, atau akhirnya meninggal dunia. Jika bekerja kembali, maka ya alhamdulillah syukur. Namun jika akhirnya cacat, maka terdapat juga untuk santunan cacat ini yang dibagi menjadi cacat fungsi, cacat sebagian anatomis, dan juga cacat total tetap yang bisa kita lihat untuk perhitungannya terdapat pada slide di layar. Lalu ketika kondisi pekerja menjadi meninggal dunia, maka terdapat santunan kematian, lalu santunan berkala, biaya pemakaman, dan juga beasiswa yang tadi telah dijelaskan oleh Lina. Seperti itu untuk garis besar. Baiklah Bapak dan Ibu, saya lihat sudah mulai cukup banyak ya pertanyaan yang masuk. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya bersama dengan Audi, kami informasikan kembali jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan topik webinar kali ini atau membutuhkan jasa layanan GASI, maka Bapak dan Ibu dapat menuliskannya di kolom chat webinar ini. Karena di sesi tanya jawab nanti kita akan membacakan serta menjawab pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Jadi silakan kepada Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI untuk dapat menuliskannya di chat room webinar ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bersama dengan Audi. Ya Audi, bisa minta tolong dijelaskan untuk prasyarat dalam mengklaim manfaat JKK ini apa saja ya? Silakan Audi. Baik, terima kasih Mas Dino. Jadi jika seorang tenaga kerja ingin melakukan klaim manfaat JKK atau jaminan kecelakaan kerja, maka tenaga kerja tersebut harus memenuhi beberapa persyarat. Yang pertama dan yang paling utama tentunya peserta merupakan peserta aktif dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua itu ada perusahaan atau pihak pelapor itu wajib melaporkan maksimal 2 kali 24 jam ke BPJS Ketenagakerjaan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Lalu untuk pihak pelapor juga harus melaporkannya ke Dinas Tenaga Kerja ketika terjadi kecelakaan kerja, yang mana ini perlu melampirkan form kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, form 1, form 2, form 3, yang distempel oleh pihak Disnaker. Seperti itu Mas Adi. Baik, terima kasih Audi. Jadi untuk prasyarat dalam klaim manfaat JKK, tentunya peserta itu harus pekerja yang merupakan peserta aktif statusnya dalam BPJS Ketenagakerjaan dan iurannya dibayarkan lancar. Kemudian dalam mengalami kecelakaan itu sudah harus wajib lapor maksimal 2 kali 24 jam karena di atas itu tidak bisa dilakukan klaim. Kemudian pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja ketika terjadi kecelakaan kerja. Yang tadi telah disebutkan untuk formnya itu ada form KK PAK 123 yang telah distempel oleh pihak Disnaker. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Audi, ketika sedang melaporkan kecelakaan,
dokumen apa saja sih yang diperlukan? Tadi kan sudah disebutkan. Namun untuk dokumen lebih lengkapnya lagi dalam melakukan proses klaim manfaat JKK ini apa saja yang diperlukan? Silakan Audi. Baik, terima kasih Mas Dino. Jadi ketika ingin mengurus pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK, ada beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan agar proses klaim dapat dilakukan tanpa kendala dan lancar tentunya. Yang pertama, harus mengisi formulir laporan kecelakaan tahap 1, tahap 2, dan tahap 3, atau yang biasa disebut dengan form 3, 3A, dan 3B. Lalu tentunya juga harus mempersiapkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, lalu ada IKTP, lalu ada kronologis kejadian kecelakaan, yang mana ini sesuai dengan tempat terjadinya kecelakaan. Jadi apabila terjadi apabila kecelakaan ini terjadi di perusahaan, maka perusahaan yang akan menerbitkan surat kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Dan tentunya juga ada fotokopi IKTP dua saksi, yang mana ini merupakan opsional. Lalu ada laporan kepolisian apabila terjadinya itu merupakan kecelakaan lalu lintas, yang mana ini nanti diurusnya di polsek terdekat. Dan adapun untuk dokumen-dokumennya yang perlu disiapkan itu seperti KTP saksi, foto kendaraan setelah terjadinya kecelakaan, dan tentunya foto pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Lalu ada kwitansi pengobatan dan perawatan. Bisa di next ke slide selanjutnya. Ya, selain tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada juga terkait dengan surat perintah tugas luar atau lembur, yang mana ini jika kecelakaan yang terjadi merupakan pada saat kejadiannya itu di luar waktu kerja atau ketika sedang perjalanan dinas seperti itu. Dan ada juga fotokopi absensi jika kasus kecelakaan yang terjadi merupakan kecelakaan yang terjadi pada waktu kerja. Lalu ada buku tabungan dan terakhir itu ada NPWP, yang mana ini kita perlu melampirkan NPWP jika saldo yang ingin kita klaim terkait dengan kecelakaan kerja tersebut lebih dari 50 juta. Seperti itu Mas Adi. Baik, terima kasih Audi. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan dalam melakukan proses klaim JKK, ini yang pertama tadi telah disebutkan itu formulir laporan kecelakaan. Ini formulirnya itu terdapat tahap 1, 2, dan 3 yang merupakan form 3, 3A, dan 3B. Kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan dari peserta tersebut, lalu IKTP dari peserta, lalu kronologis kejadian kecelakaan. Kemudian ada laporan kepolisian apabila kecelakaan terjadi di lalu lintas atau di jalan raya. Yang dimana ini memerlukan untuk fotokopi dari saksi juga. Kemudian terdapat kwitansi pengobatan dan perawatan, lalu terdapat surat perintah tugas lembur jika kejadian ini terjadi di luar dari jam kerja. Namun jika terjadi di dalam jam kerja, maka diperlukan fotokopi absensi. Kemudian buku tabungan dari peserta. Lalu, ini merupakan opsional yaitu NPWP jika saldo yang akan diklaim melebihi dari 50 juta. Oke, Audi, untuk selanjutnya. Lalu harus kemana pelapor untuk melaporkan kecelakaan kerja? Dan bagaimana proses yang harus dilakukan? Silakan, Audi. Baik, terima kasih Mas Dino. Jadi harus kemana pelapor melaporkan kecelakaan kerja dan seperti apa prosesnya? Jadi pelapor itu bisa melaporkan kecelakaan kerja ke kantor BPJS Ketenagakerjaan secara langsung melalui prosedur layanan manual, di mana nantinya pelapor itu harus datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dan nantinya diperlukan untuk mengisi formulir dan melengkapi dokumen-dokumen pendaftaran kepesertaan. Lalu setelah itu, pelapor harus mengambil nomor antrian untuk klaim JKK atau jaminan kecelakaan kerja, dan nantinya pelapor ini akan dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian dan akan dilayani oleh petugas untuk proses klaim JKK. Dan setelah prosedur tersebut dijalankan, nantinya pelapor ini menerima tanda terima klaim. Lalu dan terakhir pelapor ini diminta untuk mengisi survei terkait dengan penilaian kepuasan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan setelah itu, peserta akan menerima saldo JKK atau jaminan kecelakaan kerja di rekening peserta tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih, Audi. Jadi, jika terjadi kecelakaan kerja, maka pelapor itu dapat melaporkan kecelakaan tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan secara langsung melalui prosedur layanan manual. Jadi, dalam prosedur layanan manual ini yang akan nanti dilakukan adalah mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Lalu kemudian, jika lebih gampangnya lagi, kita langsung hampiri untuk petugas yang sedang berjaga.
di saat itu, petugas BPJS Ketenagakerjaan, setelah nanti akan dilayani dan dibantu prosedurnya, sampai dengan menerima tanda terima klaim. Setelah itu, peserta akan menerima saldo JKK di rekeningnya. Baiklah, Bapak dan Ibu, Kak Gusan kami ingatkan kembali, walaupun chat pertanyaan sudah banyak datang, namun kami tetap mengingatkan kembali bahwa masih tersisa waktu untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan terkait dengan topik webinar kita kali ini. Atau mungkin juga Bapak dan Ibu membutuhkan layanan Gasi. Silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskannya di chatroom webinar kita kali ini. Di mana jika memang pertanyaannya tidak sempat kami bahas di sesi kali ini, maka kita akan adakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami materi atau penjelasan apa yang paling Bapak Ibu butuhkan terkait di webinar kita kali ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di webinar ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, jika tadi kita telah bersama dengan Audi, sekarang kita akan bersama dengan Desi. Ya, halo Desi. Halo Adino. Oke. Oke Desi, jadi tadi dengan Lina dan Audi kita telah membahas tentang JKK atau kecelakaan kerja ya. Nah, sekarang kita akan masuk dengan JKM atau jaminan kematian. Nah, boleh minta tolong Desi menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan JKM ini? Silakan. Terima kasih Adino atas pertanyaannya. Jadi JKM atau jaminan kematian merupakan jaminan untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat karena kecelakaan, di mana jaminan ini dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang tunai. Demikian Adino. Baik, terima kasih Desi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk JKM ini atau jaminan kematian merupakan juga salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang dimana untuk jaminan kematian ini adalah manfaat yang diberikan dalam bentuk biaya pemakaman atau santunan, namun targetnya ini bukan ke pesertanya, melainkan ke keluarga yang ditinggalkan oleh peserta, karena peserta mengalami kematian atau meninggal dunia. Dan untuk jaminan kematian ini untuk peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, karena jika kecelakaan kerja sudah terdapat kategorinya di JKK tadi. Oke, untuk selanjutnya, Desi minta tolong kembali dijelaskan apa saja sih manfaat dari program JKM ini. Silakan, Desi. Oke Adino, jadi saya akan menjelaskan manfaat apa saja dari program jaminan kematian ini. Jadi, manfaat jaminan kematian ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak. Nah, total dari manfaat santunan itu sebesar 42 juta rupiah dengan rincian santunan kematian sebesar 20 juta rupiah, biaya pemakaman sebesar 10 juta rupiah, dan santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar 12 juta rupiah. Sedangkan untuk manfaat beasiswa itu besarnya 174 juta rupiah yang diberikan untuk 2 orang anak peserta, di mana syaratnya yaitu peserta harus minimal masa iurannya yaitu 36 bulan. Nah, saya akan menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan beasiswa anak tersebut. Yang pertama ada tingkatan TK, SD atau sederajat, besarannya itu sebesar 1.500.000 rupiah per anak per tahun selama 8 tahun. Tingkat kedua atau SLTP atau sederajat besarnya 2 juta rupiah per anak per tahun yang diperoleh selama 3 tahun maksimal. Tingkatan selanjutnya yaitu ada SLTA atau SMA atau sederajat, itu besarnya sebesar 3 juta per tahun per anak selama 3 tahun. Dan tingkat terakhir yaitu perguruan tinggi atau sederajat, itu besarannya sebesar 12 juta rupiah per anak per tahun dengan maksimal paling lama 5 tahun. Nah, untuk klaim beasiswa ini bisa dilakukan setiap tahunnya, tetapi
jika ada case di mana anak peserta belum memasuki tingkat sekolah dasar pada saat peserta meninggal dunia, maka manfaat beasiswa ini akan diberikan kepada anak tersebut ketika anak sudah mulai memasuki masa sekolah dasar. Selanjutnya, beasiswa ini akan berakhir ketika seorang anak memasuki usia 23 tahun atau ketika seorang anak menikah maupun ketika dia mulai bekerja. Demikian, Aldino. Baik, terima kasih Desi. Jadi Bapak dan Ibu, dari penjelasan Desi tadi dan juga bisa kita lihat di slide pada layar ya, untuk manfaat JKM ini itu jadi terdapat santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, yang secara total untuk ketiga manfaat ini senilai 42 juta. Dan di luar dari ketiga manfaat ini terdapat juga beasiswa untuk 2 orang anak, di mana untuk santunan kematian itu nominalnya sebesar 20 juta. Lalu untuk biaya pemakaman sebesar 10 juta, dan untuk santunan berkala akan dibayarkan sebesar 12 juta secara sekaligus. Dan untuk manfaat beasiswa, ini untuk 2 orang anak dengan nilai itu totalnya itu untuk 2 orang itu 174 juta. Dan di mana ini minimal masa iuran dari pesertanya itu 36 bulan. Lalu untuk pengajuan klaim beasiswa itu dilakukan setiap tahunnya, di mana beasiswa akan berakhir ketika anak peserta mencapai usia 23 tahun, atau telah menikah, atau telah bekerja. Dan untuk tadi telah dijelaskan juga untuk tingkat pendidikannya itu, jadi setiap tingkat pendidikan ini memiliki jangka waktu yang berbeda dan juga untuk nominal yang berbeda, disesuaikan dengan durasi atau jangka waktu umum dari tingkat pendidikan. Misalnya untuk SD ini paling lama 8 tahun, dengan itu 1,5 juta. Lalu juga untuk SMP itu paling lama 3 tahun dengan nominal 2 juta. SMA paling lama 3 tahun dengan nominal 3 juta. Lalu perguruan tinggi atau sederajat dengan paling lama 5 tahun dengan total dengan nominalnya 12 juta. Baiklah Desi, jika tadi telah disebutkan terkait dengan manfaat JKM, lalu sebenarnya siapa saja sih pihak yang berhak menerima manfaat JKM ini? Silakan Desi. Oke, Aldino. Jadi ada beberapa pihak yang menjadi ahli waris dan berhak untuk menerima manfaat jaminan kematian ini. Yang pertama yaitu ahli waris yang berstatus sebagai pasangan, baik janda maupun duda atau anak dari peserta. Tetapi jika tidak terdapat pasangan maupun anak, maka ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, atau saudara kandung atau mertua atau pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. Tetapi jika tidak terdapat pihak yang berhak untuk mendapatkan manfaat jaminan kematian ini berdasarkan pihak-pihak yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka manfaat jaminan kematian ini akan dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh tenaga kerja dalam wasiatnya. Namun, jika tidak terdapat wasiat, maka biaya pemakaman akan dibayarkan kepada perusahaan atau pihak yang mengurus pemakaman. Sedangkan untuk santunan berkala akan diberikan kepada dana jaminan sosial. Demikian, Andino. Baik, terima kasih Desi atas jawabannya. Jadi untuk pihak yang berhak menerima JKM ini tentunya bukan pesertanya ya Bapak dan Ibu, karena pesertanya sudah tiada atau sudah meninggal dunia. Jadi untuk manfaat ini diberikan untuk meringankan dari pihak keluarganya, yang dimana untuk targetnya adalah keluarga dekatnya. Yang pertama kita lihat dulu dari pasangan atau anaknya. Apakah terdapat pasangannya yang berupa janda atau duda setelah ditinggal, kemudian anak dari pesertanya. Jika pasangan atau anak tidak ada, maka ahli waris yang berhak adalah keturunan sedarah, yaitu dari orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau cucunya, yang dimana atau mertuanya juga. Namun jika pihak dari keluarga tersebut tidak ada, maka akan ditunjuk dari pihak yang telah ditentukan dari wasiat dari ahli waris, wasiat dari peserta yang ditunjuk sebagai ahli waris. Nah, namun jika tidak ada keluarga, tidak ada wasiat, maka untuk biaya pemakaman akan dibayarkan kepada perusahaan ataupun pihak lain yang mengurus pemakamannya.
Sedangkan untuk santunan berkala akan diserahkan ke dana jaminan sosial. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Desi. Jika ingin mengajukan klaim manfaat JKM, maka dokumen apa saja sih yang diperlukan seorang ahli waris untuk melakukan proses klaim tersebut? Silakan. Oke, terima kasih Andino atas pertanyaannya. Jadi, jika seorang ahli waris ingin melakukan klaim manfaat jaminan kematian ini, maka ada beberapa dokumen yang perlu disiapkan. Yang pertama yaitu kartu keluarga tenaga kerja dan ahli waris. Yang kedua ada kartu BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada KTP tenaga kerja dan ahli waris. Yang keempat ada surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang. Next slide. Selanjutnya, yang kelima ada surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. Yang keenam ada referensi kerja. Yang ketujuh ada buku tabungan. Dan yang terakhir yaitu NPWP. NPWP ini digunakan jika saldo klaim manfaat jaminan kematian ini melebihi 50 juta rupiah. Demikian, Adi. Baik, terima kasih Desi. Jadi untuk dokumen yang diperlukan oleh ahli waris dalam melakukan proses klaim JKM, ini sebenarnya mirip-mirip dengan jika kita melakukan klaim manfaat KK. Nah, untuk pertama itu ada kartu keluarga dari tenaga kerja dan ahli waris. Kemudian kartu BPJS Ketenagakerjaan dari peserta, kemudian KTP dari tenaga kerja dan juga KTP ahli warisnya. Nah, untuk pembedanya ini terdapat surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, yang merupakan fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Jika di JKK tadi sebelumnya merupakan surat kronologis kejadian, nah kalau untuk JKM ini surat keterangan kematian. Lalu juga terdapat surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang. Kemudian referensi kerja dari perusahaan terkait, kemudian buku tabungan dari peserta dan juga ahli waris. Lalu NPWP, yang ini opsional jika saldo yang diklaim lebih dari 50 juta. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, Desi. Jika kita melakukan proses JKM ini di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, seperti apa sih prosedur yang harus dilakukan? Silakan. Baiklah Adino. Jadi jika kita ingin mengajukan klaim manfaat jaminan kematian, kita bisa pergi ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari domisili kita. Nah, di sana kita bisa mengurusnya langsung di kantor. Nah, saya akan menjelaskan tentang prosedur apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita sampai di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, kita perlu scan QR code yang terdapat di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, kita perlu mengaktifkan fitur GPS dan kita harus memastikan bahwa lokasi kita berada di sekitar lokasi kantor cabang BPJS. Nah, selanjutnya kita bisa memilih program JKM atau jaminan kematian pada halaman utama lapak asik. Selanjutnya kita memilih hubungan pekerja sendiri dan selanjutnya kita klik CAPTCHA. Setelah itu kita diharuskan untuk mengisi beberapa data. Yang pertama yaitu mengisi data pemohon atau ahli waris dengan lengkap. Yang kedua mengisi data tenaga kerja dengan lengkap. Yang ketiga mengisi data anak tenaga kerja jika tenaga kerja mempunyai anak. Selanjutnya setelah kita mengisi seluruh data dengan lengkap, maka kita perlu melakukan upload dokumen persyaratan klaim JKM ini. Setelah kita mengupload seluruh dokumen, maka kita akan mendapatkan notifikasi pengajuan apakah prosesnya berhasil atau tidak. Selanjutnya, kita perlu memperlihatkan notifikasi pengajuan klaim ini kepada petugas yang bertugas agar kita dapat mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nomor antrian, petugas akan memanggil nomor antrian kita dan melakukan verifikasi melalui PC atau tablet yang berada di pojok digital kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Setelah kita melakukan verifikasi, kita akan mendapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim. Selanjutnya, kita akan diminta untuk mengisi survei kepuasan melalui e-survey. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu peserta akan menerima santunan jaminan kematian ini yang akan dikirimkan melalui rekening dari ahli waris. Demikian, Andino.
Baik, terima kasih Desi. Jadi tadi Desi telah menjelaskan untuk prosedur pelayanan JKM di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, di mana jika kita mengajukan klaim manfaat di kantor cabang ini, untuk prosedur ini kita memerlukan handphone, karena tadi bisa kita lihat pada prosedur pertama itu kita diminta untuk melakukan scan QR code yang terdapat pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Setelah kita scan QR-nya, kita juga harus aktifkan GPS, dan GPS-nya itu apa ya, normal yang berada di sekitar lokasi kantor cabang. Setelah itu kita diminta untuk masuk ke halaman utama dari lapak asik, di mana di lapak asik ini kita akan memilih program JKM. Lalu kemudian kita perlu untuk memasukkan data yang diperlukan, data valid, dan juga akhirnya mengupload dokumen persyaratan klaim. Jika data yang diperlukan dan dokumen yang diperlukan itu sudah dimasukkan, maka kita akan mendapatkan notifikasi bahwa kita telah berhasil melakukan pengajuan. Setelah itu kita datang ke petugas yang sedang berjaga di sana, perlihatkan notifikasi tersebut, dan akhirnya nanti petugas akan memanggil nomor antrian, atau kita bisa minta tolong bantuan proses selanjutnya, di mana nanti akan melakukan verifikasi di PC ataupun juga tablet yang terdapat di kantor cabang tersebut. Setelah itu, kita akan mendapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim, dan akhirnya akan mendapatkan santunan JKM di rekening ahli waris. Baik, Bapak dan Ibu, kita nampaknya sudah mau masuk ke sesi tanya jawab. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu masih tersisa beberapa waktu untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan yang dapat Bapak Ibu tuliskan di chatroom webinar kita kali ini. Karena semakin banyak pertanyaan yang masuk, maka akan semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami materi atau penjelasan apa yang paling Bapak Ibu butuhkan. Jadi, saya ingatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu di sesi tanya jawab nanti juga masih bisa untuk menuliskan pertanyaannya. Oleh karena itu, saya saat ini ingin meminta Desi untuk memberikan rangkuman atau kesimpulan secara ringkas terkait dengan topik pembicaraan kita di webinar kali ini, yaitu terkait tentang klaim JKK dan juga JKM. Ya, silakan Desi untuk memberikan rangkuman dan kesimpulannya. Oh, oke, terima kasih Adino. Jadi saya akan memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang tips dan trik penggajian kita hari ini. Yang pertama, jaminan kecelakaan kerja atau JKK merupakan program pelindungan pekerja dari berbagai risiko kecelakaan yang mungkin terjadi saat melakukan kewajiban kerja. Yang kedua, manfaat jaminan kecelakaan kerja meliputi pelayanan kesehatan, santunan uang, program kembali kerja, atau return to work. Yang ketiga, untuk proses klaim jaminan kematian harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan seperti kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, formulir kecelakaan, dan keterangan kronologis kecelakaan, dan selain sebagainya. Selanjutnya, proses klaim dilakukan ketika terjadi kecelakaan, baik saat pekerja berangkat maupun pulang kerja, maupun ketika sedang dinas maupun kerja di tempat. Selanjutnya yang kelima, klaim jaminan kecelakaan kerja bisa dilakukan dengan memberitahukan kepada pemberi kerja terkait kecelakaan tersebut, dan pemberi kerja akan mengikuti prosedur yang ada untuk melakukan proses klaim jaminan kecelakaan kerja. Next. Selanjutnya, tentang jaminan kematian atau JKM merupakan santunan berupa uang tunai untuk ahli waris peserta JKM yang meninggal dunia. Yang ketujuh, manfaat program jaminan kematian meliputi santunan uang. Ahli waris juga berhak untuk mendapatkan biaya pemakaman dan juga beasiswa. Selanjutnya yang kedelapan, untuk proses klaim jaminan kematian, kita harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan seperti kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, surat keterangan kematian, dan lain sebagainya. Yang terakhir, proses klaim jaminan kematian dapat dilakukan oleh ahli waris dengan mengikuti prosedur yang ada. Demikian, Adino. Ya, terima kasih Desi. Baiklah Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita akan memasuki sesi tanya jawab saat ini, di mana rekan saya Reni akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Reni.
Baik, terima kasih Dino untuk waktunya dan terima kasih juga untuk sesi tanya jawab dengan narasumber yang sudah dibawakan. Bapak dan Ibu, kita saat ini memasuki sesi tanya jawab. Tentunya seperti yang kita lihat bersama pada kolom chat, sudah banyak pertanyaan. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan pada webinar kami kali ini. Sebelum kami mulai menjawab, mohon izin kami akan prioritaskan pertanyaan yang paling banyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Tentunya semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya dari Ibu Ria. Pertanyaannya adalah, untuk manfaat JKK ini, apakah akan mengurangi saldo JHT? Silakan teman-teman. Ya, baik. Ini terima kasih Ibu Ria untuk pertanyaannya. Jadi, apakah manfaat JKK ini akan mengurangi saldo JHT, begitu ya? Jadi, untuk program JKK ini, itu ketika kita akan melakukan klaim atas jaminan kecelakaan kerja, itu tidak akan mengurangi saldo dari program JHT. Karena dari sisi programnya, kemudian dari sisi iuran, dan juga manfaatnya itu berbeda. Kemudian juga mungkin secara pemahaman jaminan hari tua atau JHT ini itu diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta itu menerima uang tunai jika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia. Nah, JKK atau jaminan kecelakaan kerja itu lebih spesifik. Jadi perlindungan bagi pekerja yang diselenggarakan oleh BPJS itu ketika peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat dari kerja. Gitu. Atau bisa dikatakan bahwa JHT itu dana yang bisa diambil sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, JKK itu adalah manfaat yang akan diterima ketika karyawan atau peserta itu mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat dari pekerjaannya, seperti itu. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Lina bahwa untuk manfaat JKK ini tidak akan mengurangi saldo JHT dikarenakan memang JKK dan JHT merupakan dua program yang berbeda dan tujuannya pun memiliki tujuan masing-masing gitu. Untuk JHT itu ialah agar nanti gitu peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun. Sedangkan ketika untuk JKK adalah klaim yang dilakukan ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaannya. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Firdaus Hakim. Pertanyaannya adalah, saat ini sudah banyak rumah sakit trauma center, sehingga saat kecelakaan kerja langsung ditangani rumah sakit. Lalu hanya dengan menunjukkan kartu jam sostek, karyawan kami pernah ditangani sampai dengan sembuh. Namun untuk klaim STMB itu prosesnya bagaimana ya? Karena kan semua biaya dan pengobatan langsung ditangani rumah sakit. Silakan teman-teman. Ya, baik. Untuk pertanyaan tersebut, jadi bagaimana caranya melakukan klaim STMB ini, gitu ya? Jika prosesnya atau semua biayanya itu ditangani langsung oleh rumah sakit. Ya, mungkin izinkan saya juga menjelaskan kembali bahwa STMB atau santunan tidak mampu bekerja ini adalah salah satu manfaat yang diberikan dari program jaminan kecelakaan kerja itu selain dari biaya perawatan dan pengobatan. Dan juga santunan tidak mampu bekerja ini dapat diklaim jika peserta mengalami kecelakaan dan selama periode tertentu tidak mampu bekerja. Ya, untuk proses klaim STMB ini dapat dilakukan pada saat peserta itu dinyatakan dapat bekerja kembali atau mengalami cacat atau meninggal dunia. Nah, kemudian juga sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa santunan STMB ini memiliki ketentuan
bantuan, yaitu 6 bulan pertama sebesar 100% upah, 6 bulan kedua itu 100% upah, dan 6 bulan seterusnya, 6 bulan ketiga dan seterusnya itu adalah 50% upah. Nah, untuk proses klaim dari manfaat STMB ini sendiri itu dilakukan sama persis seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya untuk proses pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyiapkan dokumen-dokumennya terlebih dahulu. Itu ada formulir laporan kecelakaan kerja tahap 1, 2, dan 3. Kemudian juga kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kemudian juga kronologis kecelakaan, kejadian kecelakaan, laporan kepolisian, kemudian ada kwitansi pengobatan dan perawatan, dan setelah dokumen-dokumen tersebut telah disiapkan, nah Bapak dan Ibu bisa menjalankan prosedur ke kantor cabang terdekat untuk melakukan klaim JKK, termasuk untuk manfaat dari STMB itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Lina untuk proses dari santunan tidak mampu bekerja atau STMB ini sebenarnya prosesnya tidak jauh berbeda dengan proses pengajuan klaim JKK, yaitu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang telah disyaratkan. Ketika dokumennya sudah lengkap, kemudian bisa dibawa ke kantor BPJS terdekat. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Soraya Citra. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada surat keterangan dari ahli waris? Silakan teman-teman. Terima kasih Reni. Terima kasih Bu Soraya atas pertanyaannya. Jadi bagaimana jika tidak ada surat keterangan dari ahli waris? Jadi ada beberapa pihak yang menjadi ahli waris dan berhak menerima manfaat jaminan kematian ini. Yang pertama, berstatus sebagai pasangan, bisa janda maupun duda atau anak dari peserta. Namun jika tidak terdapat pasangan maupun anak, maka ahli waris adalah keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua, atau saudara kandung, mertua, ataupun pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. Tetapi jika tidak terdapat pihak yang berhak mendapatkan manfaat jaminan kematian ini, berdasarkan daftar-daftar yang telah ditentukan, maka manfaat jaminan kematian akan dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh eee, tenaga kerja dalam wasiatnya. Tetapi jika tidak terdapat wasiat, maka biaya pemakaman akan dibayarkan kepada perusahaan atau pihak yang mengurus pemakaman. Sedangkan untuk santunan berkala akan diberikan kepada dana jaminan sosial. Demikian. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu terkait dengan klaim JKM atau jaminan kematian, seperti yang Desi jelaskan, ini harus terdapat surat keterangan dari ahli warisnya gitu. Jika tidak ada surat keterangan dari ahli waris, yaitu pasangannya atau janda atau duda atau anak orang tua, keturunan sedarah menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat kedua. Jika tidak ada juga, maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah ada pihak yang ditunjuk dalam wasiat oleh peserta. Jika tidak ada juga, maka biaya pemakaman dibayarkan kepada perusahaan atau pihak lain yang mengurus pemakaman pekerja tersebut, dan untuk santunannya berkala akan diserahkan ke dana jaminan sosial. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu Vira Santoso. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan pemotongan jika tidak ada NPWP? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Fira atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan apakah ada perbedaan untuk pemotongan jika pemotongan klaim JKK dan JKM jika tidak menggunakan NPWP, jawabannya itu tidak, karena pembayaran terkait dengan manfaat asuransi dari perusahaan asuransi ke orang pribadi itu dikecualikan dari objek pajak, yang mana ini rujukannya dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang terakhir kali diubah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Pajak Penghasilan.
Dan salah satu alasan kenapa ini dikecualikan sebagai objek pajak adalah karena pada saat perusahaan membayarkan premi ke BPJS TK itu sudah dipotong oleh pajak. Seperti itu. Baik, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk klaim JKK dan JKM seperti yang Audi sampaikan, hal tersebut tidak akan ada pajak yang akan dipotongkan karena untuk JKK dan JKM ini dikecualikan dari objek pajak. Dikarenakan ketika perusahaan membayarkan premi ke BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah dilakukan pemotongan pajak. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Arsyad. Pertanyaannya adalah, bagaimana prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi karyawan ekspatriat? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM bagi karyawan ekspatriat, itu tidak terdapat perbedaan untuk proses klaimnya dengan warga negara Indonesia atau WNI. Di mana prosedurnya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana apabila terdapat karyawan ekspat yang mengalami kecelakaan kerja, maka pihak perusahaan atau pelapor akan melaporkan kecelakaan kerja tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu 2 kali 24 jam, seperti yang juga sudah dijelaskan sebelumnya. Dan tentunya juga melengkapi dokumen-dokumen persyaratan. Adapun terkait dengan dokumen ini, terdapat perbedaan untuk karyawan ekspatriat. Untuk identitas dirinya itu menggunakan paspor dan kitas. Sedangkan untuk proses klaim JKM, untuk bagi karyawan ekspat, sama seperti WNI pada umumnya. Namun untuk ahli warisnya, apabila terdapat di Indonesia, maka ahli waris tersebut itu dapat melakukan klaim secara langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun apabila ahli waris tersebut itu tidak berada di Indonesia, maka ahli waris dapat menunjuk HR perusahaan di mana tempat pekerja tersebut bekerja sebagai wakilnya, yang nantinya HR perusahaan tersebut yang akan melakukan klaim terkait dengan JKM tersebut. Dan setelah itu hasil klaimnya nanti akan diberikan kepada ahli waris. Seperti Ibu. Baik, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Audi bahwa untuk prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi ekspatriat ini tidak jauh berbeda dengan prosedur klaim oleh WNI gitu, pekerja WNI. Yang membedakan adalah dokumen identitasnya, di mana untuk ekspatriat menggunakan paspor dan kitas, dan untuk waktu pelaporannya sama, yaitu 2 kali 24 jam setelah kecelakaan kerja terjadi. Kemudian terkait dengan jaminan kematian, perlu dilihat terlebih dahulu apakah ahli waris dari ekspatriat itu terdapat di Indonesia atau tidak gitu. Jika berada di Indonesia, maka ahli waris dapat melakukan klaim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Namun apabila ahli waris dari ekspatriat tersebut tidak terdapat di Indonesia, maka HR dari perusahaan yang berhak untuk mewakilkan untuk mengurus klaim dari jaminan kematian tersebut, dan nantinya hasil klaim akan diberikan kepada ahli waris. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu, silahkan tuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chat. Tentunya semakin banyak pertanyaan akan memudahkan kami untuk memahami penjelasan apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan pada webinar kali ini. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Satria. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat batas maksimal biaya pengobatan yang dapat ditanggung oleh program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan jika pekerja mengalami kecelakaan kerja? Lalu bagaimana jika biaya pengobatan di rumah sakit tersebut melebihi jumlah maksimal yang dapat ditanggung oleh BPJS TK? Silakan teman-teman.
Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada batas maksimal biaya pengobatan yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja? Nah, kita bisa merujuk ke website BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Di sana dijelaskan bahwa eh, salah satu bentuk manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja atau JKK bagi penerima upah adalah perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan indikasi medis yang diberikan kepada pekerja maupun peserta penerima upah yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga tidak terdapat batas maksimal biaya pengobatan yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Desi sampaikan bahwa kita bisa merujuk pada website BPJS Ketenagakerjaan.go.id di mana di website tersebut juga sudah disebutkan bahwa tidak terdapat batasan biaya untuk perawatan dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi nanti seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Rizka. Pertanyaannya adalah, apakah klaim jaminan kecelakaan kerja bisa dilakukan di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rizka. Jadi terkait apakah kita bisa melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan? Jawabannya itu tidak bisa, karena apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan dibawa ke rumah sakit yang tidak menerima penggunaan BPJS, maka pihak rumah sakit tersebut tidak akan melayani pengobatan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Sehingga nantinya itu akan diarahkan ke rumah sakit yang menerima penggunaan BPJS. Dan sepengetahuan saya juga sudah hampir sepertinya seluruh rumah sakit di Indonesia dapat menerima penggunaan BPJS. Namun apabila terjadi situasi di mana si pekerja tersebut diharuskan dirawat di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka pihak perusahaan dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada rumah sakit tersebut yang nantinya dapat dilakukan reimbursement ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, yang mana itu harus dilakukan secepatnya setelah perusahaan membayar biaya kecelakaan pekerjanya ke rumah sakit tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang Audi sampaikan bahwa tidak bisa kita mengarahkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tetap disarankan untuk langsung dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun jika keadaannya darurat, Bapak dan Ibu bisa merujuk ke rumah sakit terdekat dan nantinya perusahaan akan membayarkan terlebih dahulu untuk biaya pengobatannya dan nantinya akan dilakukan reimbursement oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Bapak Saleh. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat batas waktu untuk perusahaan melaporkan kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya untuk klaim JKK? Silakan teman-teman. Terima kasih Bapak Saleh atas pertanyaannya. Jadi, apakah terdapat batas maksimal waktu perusahaan untuk melaporkan kecelakaan kerja? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada sesi materi, dan kita juga bisa merujuk ke website BPJS Ketenagakerjaan. Di sana dijelaskan bahwa perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya dalam batas waktu 2 kali 24 jam melalui telepon, email, maupun bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan sejak kecelakaan tersebut terjadi. Nah, jika kita lapor melebihi 2 kali 24 jam, maka manfaat JKK atau jaminan kecelakaan kerja tidak bisa diklaim lagi. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang dimention oleh Desi bahwa untuk batas waktu
perusahaan melaporkan kecelakaan kerja itu adalah 2 kali 24 jam setelah kecelakaan kerja tersebut terjadi, baik melalui telepon, email, atau datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Bapak Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika perusahaan tidak membayar gaji seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, sehingga ia tidak bisa melakukan pekerjaannya selama lebih dari 1 bulan, dan apa yang harus dilakukan pekerja tersebut? Silakan teman-teman. Baik. Untuk pertanyaan tersebut, jadi kalau kita merujuk ke hukum perburuhan gitu yang berlaku di Indonesia, mungkin sebagian besar dari perusahaan yang ada itu menganut asas yang namanya no work no pay, atau upah itu tidak akan dibayar apabila pekerja itu tidak melakukan pekerjaan. Nah, akan tetapi kalau kita merujuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, gitu ya, ada beberapa pengecualian untuk tidak berlakunya asas no work no pay ini. Jadi diantaranya itu contohnya seperti yang diatur itu adalah sakit berkepanjangan, gitu ya kan. Ada ketentuan bahwa itu tetap harus dibayarkan upahnya, yaitu 4 bulan pertama dibayar 100%, kemudian 4 bulan kedua dibayar 75%, kemudian 4 bulan ketiga itu dibayarkan 50%, dan bulan selanjutnya itu dibayarkan 25% sampai terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian kalau di sini kaitannya dengan kecelakaan kerja, maka ada beberapa kewajiban perusahaan kepada pekerjanya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi dalam hal pengusaha telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jam sostek, maka kewajiban pengusaha itu hanya melaporkan kecelakaan tersebut kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan agar pekerja dapat mendapatkan penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut. Nah, apabila perusahaan itu belum mengikuti program jam sostek, maka jaminan kecelakaan kerja ini akan menjadi tanggung jawab si pengusaha yang jumlahnya itu sama sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ataupun perjanjian kerja yang telah disepakati dan tetap merujuk pada jaminan sosial tenaga kerja yang ada. Kemudian selama pekerja ini tertimpa kecelakaan kerja dan masih belum mampu bekerja, pengusaha itu wajib membayar upah pekerja yang bersangkutan sampai penetapan akibat kecelakaan kerja yang dialami diterima oleh semua pihak. Nah, dari dasar tersebut, gitu ya, jika memang perusahaan secara jelas gitu ya melanggar perjanjian dan juga peraturan perundang-undangan, maka pekerja itu dapat mengajukan atau menumpuk upaya bertahap. Itu juga diatur dalam undang-undang, itu ada yang namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial gitu ya, diawali dengan jalur tripartit, kemudian tripartit, dan juga jika kedua upaya tersebut belum membuahkan hasil, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan, kita bisa merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Di sana sudah disebutkan beberapa pemberlakuan asas gitu ya untuk pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya. Tadi juga disebutkan untuk 4 bulan pertama akan dibayar 100% dari upahnya, lalu 4 bulan kedua akan dibayarkan 75% dari upah, 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah, dan untuk bulan selanjutnya akan dibayar 25% dari upah. Nah, perlu juga kita lihat apakah perusahaan tersebut sudah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jam sostek. Jika sudah, maka perusahaan cukup melaporkan kejadian kecelakaan kerja tersebut kepada kantor jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan, dan nantinya penggantian biaya dan santunan atas kecelakaan kerja tersebut akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lain hal apabila perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya untuk mengikuti program jam sostek, maka untuk jaminan kecelakaan kerja ini akan menjadi tanggung jawab dari pemberi kerja.
Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa aturannya sudah jelas. Jika terdapat perusahaan yang melanggar, maka pekerja bisa menempuh beberapa upaya gitu bertahap untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rose. Pertanyaannya adalah, apabila ahli waris belum menerima klaim JKM sampai waktu yang telah ditentukan, apa yang harus dilakukan? Silakan teman-teman. Terima kasih Ibu Urus atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana jika ahli waris belum menerima klaim jaminan kematian yang ditentukan dan apa yang harus dilakukan? Nah, jika seorang ahli waris belum menerima manfaat uang tunai dari program jaminan kematian ini, maka ahli waris dapat mengecek status klaim dari JKM ini melalui website www.bpjsketenagakerjaan.co.id/tracking. Lalu ahli waris dapat memasukkan nomor KPJ dan di sana ahli waris dapat melihat informasi tentang status klaim dari jaminan kematian ini. Adapun cara lain, seorang ahli waris dapat pergi langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan bertanya di sana secara langsung. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika ahli waris belum menerima klaim JKM sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka ahli waris bisa melakukan update berkala pada website bpjsketenagakerjaan.go.id, lalu memasukkan nomor KPJ atau bisa juga dengan cara langsung mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, kembali kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu masih tersisa waktu 12 menit. Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tentunya setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas pada webinar kali ini. Namun apabila terdapat pertanyaan yang tidak sempat kami jawab, akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session di waktu terpisah. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Andini. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika terdapat pekerja yang masih dirawat karena kecelakaan kerja dan pada waktu tersebut kontraknya di perusahaan berakhir? Apakah seluruh perawatan yang diterimakan hilang? Silakan teman-teman. Baik. Untuk pertanyaan tersebut, jadi kita bisa lihat lagi keadaannya atau kondisinya terlebih dahulu. Apakah pada saat karyawan tersebut berakhir kontraknya, gitu ya, status kepesertaannya itu masih aktif atau tidak? Jadi ketika masih aktif, maka pada saat kecelakaan itu masih dapat melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja dan perawatannya masih ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun ketika kepesertaannya itu sudah tidak aktif lagi atau sudah diaktifkan oleh pekerja, itu maka seluruh perawatan yang diterima sebelumnya itu tidak akan ditanggung lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Lina bahwa kita perlu lihat terlebih dahulu status kepesertaannya masih aktif atau sudah tidak aktif. Ketika status kepesertaannya masih aktif, maka pekerja tersebut masih bisa melakukan klaim JKK. Namun ketika kepesertaannya sudah tidak aktif lagi, maka seluruh perawatan yang diterima sebelumnya tidak akan ditanggung lagi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Dikta. Pertanyaannya adalah, bagaimana prosedur klaim jaminan kecelakaan kerja ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja pada saat perjalanan dinas luar negeri? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Untuk cara klaim jaminan kecelakaan kerja ketika karyawan atau peserta tersebut sedang melakukan perjalanan dinas, itu untuk prosedur klaim jaminan kecelakaan kerjanya atau JKK-nya ini sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi pemberi kerja itu wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan itu maksimal 2 kali 24 jam setelah kecelakaan itu terjadi dan mengikuti prosedur klaim JKK yang ada. Seperti itu.
Baik, terima kasih Lina untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak terdapat perbedaan untuk prosedur klaim bagi pekerja yang sedang melakukan perjalanan dinas luar negeri lalu mengalami kecelakaan kerja. Tetap perusahaan perlu wajib melaporkan kejadian kecelakaan tersebut paling lama 2 kali 24 jam setelah kecelakaan kerja tersebut terjadi. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Noval. Pertanyaannya adalah, apakah pekerja yang baru bergabung di suatu perusahaan dan baru membuat BPJS Ketenagakerjaan berhak atas klaim jaminan kecelakaan kerja ketika ia mengalami kecelakaan kerja? Silakan teman-teman. Terima kasih Bapak Noval atas pertanyaannya. Jadi kita bisa merujuk ke peraturan Permenaker nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan JHT atau jaminan hari tua. Pasal 3 ayat 7. Di sana dijelaskan bahwa kepesertaan program JKK, JKM, dan JHT mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan atau sejak iuran pertama dibayarkan. Demikian. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika terdapat pekerja yang baru bergabung di perusahaan, lalu mengalami kecelakaan kerja, maka kita perlu lihat terlebih dahulu apakah iuran pertamanya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Jika belum, maka pekerja tersebut belum berhak untuk melakukan klaim atas jaminan kecelakaan kerjanya. Jadi perlu dibayarkan iuran pertamanya terlebih dahulu, baru klaim dari jaminan kecelakaan kerja bisa dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nabila. Pertanyaannya adalah, sebelumnya disebutkan bahwa maksimal manfaat beasiswa yang diterima dari program jaminan kematian adalah sebesar 174 juta untuk 2 orang anak, dengan minimal masa iuran 36 bulan atau 3 tahun. Lalu bagaimana jika iuran yang dibayar pekerja tersebut belum mencapai 36 bulan? Apakah manfaat beasiswa tersebut berhak diberikan? Dan apakah besaran nominal yang dapat diterima dihitung berdasarkan pro rata? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nabila. Jadi seperti yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya bahwa terkait dengan manfaat beasiswa yang diterima dari program JKM atau jaminan kematian, ini diberikan dengan ketentuan minimal masa iuran 36 bulan atau 3 tahun. Sehingga apabila peserta itu belum mencukupi atau mungkin belum mencapai ketentuan berikut, yaitu membayar iuran selama 3 tahun, maka ia tidak berhak atas manfaat beasiswa. Baik, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Audi bahwa ketika terdapat pekerja yang belum mencapai 36 bulan iurannya, maka tidak berlaku pro rata gitu. Jadi tidak berhak atas manfaat beasiswa yang diterima dari program jaminan kematian. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Carlo. Pertanyaannya adalah, bisa tolong dijelaskan penyebab pekerja tidak bisa melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Karno. Jadi terkait dengan apakah pekerja itu bisa melakukan klaim jaminan kecelakaan kerja atau tidak, itu seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Jadi apakah kecelakaan tersebut itu termasuk ke dalam kecelakaan kerja yang dikategorikan oleh JKK atau tidak? Di mana apabila kecelakaan yang terjadi oleh pekerja tersebut bukan termasuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja, maka ia tidak dapat mengklaim jaminan kecelakaan kerja. Ataupun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jaminan kecelakaan kerja itu diterima ketika pekerja itu mengalami kecelakaan kerja di waktu kerja atau pada saat berangkat dan pulang kerja seperti itu. Namun apabila ternyata si pekerja tersebut pada saat berangkat atau pulangnya itu tidak melewati jalur yang biasanya, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab kenapa pekerja tersebut tidak bisa mengklaim
JKK tersebut. Seperti itu, Pak Ibu. Baik, terima kasih Audi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang Audi sampaikan bahwa penyebab klaim JKK tidak berhasil, salah satunya adalah kecelakaan kerja yang dialami pekerja tersebut bukan termasuk kecelakaan kerja atau penyakit akibat lingkungan kerja. Jadi sudah tertulis beberapa kecelakaan kerja yang nantinya bisa di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Kevin. Pertanyaannya adalah, apabila seorang pekerja mengalami penunggakan pada saat pembayaran iuran BPJS TK, apakah itu berpengaruh pada saat proses klaimnya? Silakan teman-teman. Terima kasih Bapak Kevin atas pertanyaannya. Benar, itu berpengaruh dan akan berdampak pada saat proses klaim dari manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan pada bulan tersebut perusahaan melakukan penunggakan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sehingga pada saat pekerja ingin melakukan klaim JKK atau jaminan kecelakaan kerja atas kecelakaan yang dialaminya, hal itu tidak dapat dilakukan karena terdapat penunggakan pembayaran iuran untuk bulan tersebut. Demikian tadi. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja, lalu iurannya belum dibayarkan oleh perusahaan, maka seperti yang Desi sampaikan, bahwa proses klaimnya tidak bisa dilakukan. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu yang mengurus untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk dibayarkan tepat waktu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Baik, kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Haris. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat beasiswa yang diterima dari program JKM berkelanjutan sampai jenjang pendidikan berikutnya, sampai anak tersebut kuliah? Sebagai contoh, apabila seorang pekerja meninggal dan memiliki anak yang masih kelas 1 SD, apakah ketika anak tersebut masuk ke jenjang berikutnya masih menerima manfaat beasiswa dari program JKM? Silakan teman-teman. Terima kasih Bapak Haris atas pertanyaannya. Nah, jadi manfaat beasiswa yang akan diterima dari program jaminan kematian akan diberikan secara berkala setiap tahunnya sesuai dengan tingkat pendidikan anak tersebut. Nah, sebagai contoh, jika anak masih kelas 1 SD, maka anak tersebut akan mendapatkan beasiswa sesuai dengan tingkatannya, yaitu dari SD sampai nanti anak tersebut berada pada jenjang kuliah, atau ketika anak tersebut berusia 23 tahun, atau ketika telah menikah maupun sudah bekerja. Demikian, Reni. Baik, terima kasih Desi untuk penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu dapat kita simpulkan dari penjelasan Desi bahwa untuk manfaat beasiswa dari program JKM Jaminan Kematian ini akan diberikan kepada ahli waris anak yang dimana diberikan secara berkala sesuai dengan tingkat pendidikan anak tersebut. Seperti yang tadi contohnya SD, maka akan diberikan manfaat beasiswanya sampai dengan anak tersebut di perguruan tinggi atau anak tersebut berusia 23 tahun atau sudah menikah dan atau sudah bekerja. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi webinar hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam mengajukan pertanyaan pada webinar kali ini. Dan akan saya kembalikan ke rekan saya Adino untuk menutup webinar hari ini. Silakan Adino. Baik, terima kasih Reni dan teman-teman atas sesi tanya jawabnya. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah mencapai di akhir sesi webinar kita pada kali ini. Kami harap ini menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan seperti yang terdapat pada slide di layar, yaitu untuk webinar sertifikat akan kita berikan kepada para partisipan yang menghadiri minimum dalam kurang waktunya itu 1 jam.
yang dimana hal ini eksklusif bagi para partisipan untuk Gasi Payroll and HR Connect Forum Subscriber. Dan untuk payroll and HR subscription-nya, Bapak dan Ibu yang belum melakukan subscription, itu dapat melakukan registrasinya di link yang telah kita berikan di chatroom webinar ini. Di mana dalam payroll and HR Connect ini, kita saling berbagi info, informasi, dan pengetahuan seputar dari payroll, HR, dan juga hal-hal seputar itu. Kemudian, untuk webinar kita selanjutnya, kita akan adakan di tanggal 5 Juni 2024. Di mana materinya adalah hak dan kewajiban jaminan hari tua atau JHT bagi pekerja dan perusahaan. Kemudian, Bapak dan Ibu, kami dari GASI juga memiliki produk demo schedule, di mana ini untuk produk kami berupa GPS dan juga GPC, yaitu GASI Payroll System dan juga GASI People Care. Ini diadakan di setiap hari Senin di jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Dan Bapak dan Ibu, bagi yang berminat dapat melakukan registrasi di link yang telah kita sampaikan juga di chatroom webinar ini. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silakan Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami di kontak kami di email yang telah kita sampaikan di slide, lalu juga di WA atau nomor telepon, dan juga website kami. Baik, Bapak dan Ibu, jika memang ingin menyampaikan pertanyaan atau menggunakan layanan, maka dengan senang hati akan kita layani. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir. Selamat siang Bapak dan Ibu, sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Jalan-jalan ke Cikini, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri webinar hari ini, semoga bermanfaat dan berkesan. Terima kasih. Payroll Manager, kasih solusinya.